Saya dan teman-teman semua ini dianggap bisa dimanfaatkan mereka sebagai kekuatan yang mereka biayai. Kelompok-kelompok yang mengoreksi, memberi saran pada presiden itu seolah-olah ini mereka yang kendalikan, mereka yang bangun, dan mereka yang gerakan. Di istana terlampau banyak ludah para penjilat. Sehingga licin lantainya untuk orang-orang baik masuk ke situ. Nggak bisa, nggak nembus. Jatuh di depan istana. Terlampau banyak banjir air liur di situ tuh. Para penjilat. Kita nggak bisa nembus ke istana. Presiden harus bertemu dengan orang-orang kritis. Minta pikiran mereka. Orang-orang lingkaran presiden yang berebut kuasa, mencari kepercayaan presiden, ini sedang bertempur. Ada yang bekerja di balik istana, bagaimana memaksimalkan agar kemarahan publik ini menjadi potensi politik yang mereka pakai untuk memukul istana agar jatuh, agar mereka berkuasa. Kemarahan publik itu akan diluapkan perlahan-perlahan sambil mencari jalannya. Kemarahannya itu sudah pecah betul di kepalanya itu. Hukum alam bekerja, kemarahan ini akan terkumpulkan, akan terlembagakan. Bisa sampai dari Sabang sampai Merauke kemarahan itu. Dan hari ini, rasa-rasanya aktivis-aktivis kita, mahasiswa-mahasiswa kita, tidak lagi takut bicara soal separatisme. Siapa sesungguhnya lebih sayang kepada Presiden Prabowo? Kami dong. Saya dan kawan-kawan yang kritis bersuara keras ini yang lebih sayang pada Presiden Prabowo. Kami mengingatkan dia untuk memperbaiki kebijakan yang bagi rakyat tidak pro pada kepentingan rakyat. Kemarahan rakyat di era ini beda dengan kemarahan rakyat di era sebelumnya. Agak beda. Percaya sama saya. Sobat Mandilok, 100 tahun yang lalu, ada buku yang sangat legendaris yang ditulis oleh Tan Malaka di Singapura. Judulnya Masa Aksi dan disebarkan kepada kaum pergerakan. Kenapa kita hari ini melihat suasana yang sangat stuck ya, bahwa harus terjadi perubahan, upaya untuk memperbaiki keadaan itu sama sekali tidak didengarkan oleh para penguasa negeri. Untuk itu kita akan membahasnya bersama seorang pemimpin revolusi ini di media digital, dan saya juga lihat banyak muncul juga di acara-acara publik, di panggung-panggung publik dengan orasi-orasinya, Bung Dr. Syukur Mandar. Ya. Kalau kita lihat sekarang, apakah memang ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan ya situasi ketika suara publik itu sama sekali seperti menampar angin gitu. Misalnya presiden seolah-olah tidak terganggu dengan apa yang dikehendaki oleh publik. Apa yang terjadi? Saya mau mengantarkan keresahan kita dengan memulai ketika Tan Malaka mengajukan protes kepada Bung Karno. Kemerdekaan itu hanya untuk kalian. Kemerdekaan itu kalian rancang untuk kalian. Bukan kemerdekaan yang dirindukan oleh rakyat. Protes itu disampaikan lugas. Itu menunjukkan bahwa sejak semula gotong royong kemerdekaan. Saya menyebut gotong royong. Karena ada Jong Java, Jong Sumatera, Jong Maluku, dan seterusnya itu. Ada kelompok-kelompok strategis, tokoh agama, ulama, dari berbagai latar belakang. Ngumpulin keikhlasan, ngumpulin kerelaan, ngumpulin kekuatan, ngumpulin duit, ngorbanin nyawa, terjadilah kemerdekaan. Dan hari ini Republik terkoyak-koyak. Petinggi di negeri ini menari. Tidak sebanding dengan usia Republik ini, 81 tahun kita merdeka. 68% rakyat Indonesia miskin. Angka Bank Dunia. Dan kalau kita realitas menghitung itu, maka kemerdekaan dalam 81 tahun itu sungguh sangat tragis. Kemerdekaan pada memiskinkan rakyat. Kemerdekaan pada memperkaya pejabat. Apakah itu yang kita ingin tuju? Nah, maka kemerdekaan yang paling penting hari ini adalah kewarasan. Harus tumbuh di ruang publik. Tapi dalam setiap kekuasaan, satu hal yang dikerjakan adalah dia berupaya untuk menutupi setiap jalan-jalan kritis yang muncul dari berbagai kalangan.
Karena dia menganggap itu adalah hal yang membahayakan keberlangsungan kekuasaan. Kalau kita memotret dalam upacara 17 Agustus, mantan presiden duduk sejajar dengan presiden. Mungkin baru satu pemandangan pertama kita lihat. Di setiap upacara, presiden tidak duduk setara dengan mantan-mantan presiden. Nah, saya tidak bisa membaca gestur itu, tetapi istana harus lebih, sense of crisis-nya harus lebih tinggi, harus lebih peka. Kemarahan rakyat hari ini bukan sekedar mempersoalkan kebijakan-kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo, tetapi juga mempersoalkan masa lalu. Kebijakan-kebijakan masa lalu yang menimbun masalah hari ini, itu juga menjadi bagian yang dipersoalkan oleh publik. Karena itu penting kiranya Presiden Prabowo harus menghargai, menghormati kemarahan publik terhadap peninggalan sejarah 10 tahun Jokowi berkuasa. Hutangnya menumpuk, ya. Dan masih banyak sekali persoalan-persoalan yang ditinggalkan. Nah, karena itu, kekuatan-kekuatan strategi seperti mahasiswa, kelompok civil society, ini harus benar-benar masuk dan menguasai ruang publik. Jangan perseteruan negara ini terjadi hanya di level elit. Kita disuguhkan dengan pertempuran lingkaran-lingkaran presiden. Orang-orang lingkaran presiden yang berebut kuasa, mencari kepercayaan presiden, ini sedang bertempur. Dan lagi-lagi mengorbankan rakyat, termasuk mengorbankan harkat dan martabat presiden. Nah, karena itu ketika ada kelompok-kelompok yang berupaya untuk menjaga kewarasan publik dengan menyuarakan bahwa 81 tahun merdeka, tetapi sesungguhnya realitasnya rakyat belum merdeka. Ada gerakan di Aceh, ada gerakan separatis di Papua. Potensi-potensi ini tidak boleh dilihat sebagai sesuatu yang biasa. Kemarahan publik itu akan diluapkan perlahan-perlahan sambil mencari jalannya. Kenapa? Karena kekecewaan ini tidak bisa diucapkan secara langsung. Ada orang yang memilih melampiaskan kekecewaan dalam hatinya. Tetapi kemarahannya itu sudah pecah betul di kepalanya itu. Dan dia sedang berpikir apa yang harus dilakukan. Bukan berarti belum dia lakukan. Tetapi dia sedang menemukan, dia sedang mencari dan akan menemukan di mana timing yang tepat untuk dia bersikap. Dan hari ini, rasa-rasanya aktivis-aktivis kita, mahasiswa-mahasiswa kita, tidak lagi takut bicara soal separatisme. Di mana-mana orang sudah bicara soal jangan naikin bendera, jangan bayar pajak. Itu kan potensi-potensi separatisme. Sebab semangat negara ini harus dipupuk pada kesadaran bersama. Itulah mengapa pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar yang pertama diletakkan adalah negara Indonesia berbentuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa makna kesatuan di situ? Makna kesatuan di situlah penggalan kalimat kesatuan itu artinya kemerdekaan ini kontribusi semua pihak. Bukan pejabat, bukan hanya tentara, bukan hanya polisi yang melahirkan kemerdekaan, bukan. Rakyat dari berbagai suku bangsa. Gotong royong dengan keikhlasan tadi yang saya jelaskan. Itulah kemudian menjadi negara kesatuan. Lalu ayat 2, kedaulatan di tangan rakyat. Ayat 3, negara hukum. Ini kenapa diletakkan di pasal 1? Itu sebetulnya fondasi keutuhan bangsa kita. Dan hari ini terkoyak-koyak semua. Hukum kita terkoyak-koyak. Kedaulatan rakyat terkoyak-koyak. Pemilu hanya registrasi, manipulasi, registrasi ulang kekuasaan. Pemilu kita hanya registrasi ulang kekuasaan. Jadi orang memperoleh kekuasaan melalui sebuah proses pemilu yang hanya berfungsi sekedar meregistrasi ulang kekuasaan. Karena pemainnya dia, regulatornya dia juga yang mengatur hasil pemilu. Apakah negara terus begini, Bang Indra? Ya. Kalau kita lihat kan, apakah ada kelompok kepentingan juga yang memanfaatkan ini di belakang para gerakan-gerakan yang muncul gitu. Misalnya podcaster, ada yang begitu keras bersuara, apa ada kekuatan oligarki juga yang Sudah pasti, Bang. Dalam teori gerakan sudah pasti. Kalau teori gerakan kita hubungkan dengan teori kekuasaan, ada orang yang bekerja di balik layar untuk menjatuhkan kekuasaan. Sementara ada civil society, ada mahasiswa, kelompok-kelompok yang kritis, ini bekerja untuk mengoreksi kekuasaan. Ini kan poinnya beda nih. Ya. Ada yang bekerja di balik istana, bagaimana memaksimalkan agar kemarahan publik ini menjadi potensi politik yang mereka pakai untuk memukul istana agar jatuh.
agar mereka berkuasa. Memanfaatkan suara kritis kelompok-kelompok yang kritis. Saya dan teman-teman semua ini dianggap bisa dimanfaatkan mereka sebagai kekuatan yang mereka biayai. Padahal sesungguhnya tidak. Mereka manfaatkan ini sebagai peluang bahwa kelompok-kelompok yang mengoreksi, memberi saran pada presiden itu seolah-olah ini mereka yang kendalikan, mereka yang bangun dan mereka yang gerakan. Padahal sesungguhnya tidak. Tetapi kelompok ini memang dia bekerja untuk memanfaatkan jaringan-jaringan aktivis, jaringan-jaringan mahasiswa yang bekerja pada basis ide, bekerja pada basis kesadaran. Ini sesuatu yang memang terjadi. Nah, karena itu saya katakan, Presiden Prabowo harus memastikan bahwa di luar istana atau di panggung luar istana ada orang-orang yang bekerja menggerogoti program-programnya, menggerogoti kebijakan yang tidak populer dengan memanfaatkan suara kritis publik ini. Bahwa suara kritis ini tujuannya menjatuhkan presiden. Padahal pada dua hal harus kita lihat yang berbeda. Apa yang disuarakan teman-teman mahasiswa dan termasuk kami kritikus ini. Presiden harus berubah. Presiden harus perbaiki kebijakan. Nah, kami menyuarakan ini tentu saja akan naik pada levelnya ketika misalnya presiden tidak peduli. Ketika misalnya presiden tidak mendengarkan suara rakyat. Tentu akan naik pada level yang lebih tinggi. Kan kesimpulan sederhana. Kalau pemerintah yang kita ingatkan, dia tidak berpikir untuk merubah kebijakannya, sudah pasti dia harus diturunkan. Kan itu teori kekuasaan. Sebab kenapa? Dalam proses mengangkat dan memberhentikan sebuah pemerintahan, dalam sebuah negara demokrasi, itu hal biasa. Bagi kita di Sumatera kan ada istilah Raja Ali Haji ya. Iya. Raja Alim, Raja disembah. Ya. Raja Lalim, Raja disanggah. Iya. Itu yang terjadi. Iya. Kan itu sebenarnya teori demokrasinya. Kenapa? Dalam demokrasi yang paling penting adalah satu, menempatkan kedaulatan rakyat. Dari situ asal muasalnya demokrasi kan? Satu, kita tempatkan dulu kedaulatan rakyat. Bahwa rakyat yang berdaulat, oleh karena itu pemilu dihadirkan. Untuk mendistribusi kedaulatan itu kita perlu pemilu. Nah, semestinya pemilu yang kita perlu karena pemilu yang bersih kan? Agar orang yang terlahirkan dalam sebuah proses pemilu, di mana ada distribusi kedaulatan di situ, dia benar-benar mewakili suara rakyat. Dan dia benar-benar bekerja untuk rakyat. Tapi faktanya, pemilu disiapkan sebagai instrumen demokrasi, lalu distribusi kedaulatan, ini semua prosesnya manipulatif. Akhirnya melahirkan pemimpin yang tidak pro pada kepentingan rakyat, tapi pro pada kepentingan oligarki, pro pada kepentingan partai. Nah, itu yang saya katakan. Ketika suara-suara kritis di ruang publik ini tumbuh, maka pemerintah harus merespon ini sebagai koreksi. Ketika ini kan bisa kita hitung dengan ketika ada survei di mana public trust terhadap pemerintah turun kurang 2%, 50% lebih. Artinya pemerintah harus menjawab ini dengan melakukan perbaikan kinerja. Jangan membuat survei tandingan. Iya, ada ya. Kalau kemudian menghadap-hadapkan reaksi publik dengan kemarahan publik, lalu membuat semacam tandingan bahwa ada kepercayaan yang turun. Publik marah karena MBG yang tidak populer, MBG yang banyak lumbung korupsi, KDMP yang ngawur, yang ngaco, publik sekolah rakyat yang ngawur ngaco, gitu kan? Tiba-tiba Universitas Republik Indonesia, kan orang jadi marah itu. Turun itu sebetulnya turun. Nah, pemerintah harus menjawab dengan memperbaiki semua kebijakan ini. Kalau memang niat presiden baik, maka perbaiki supaya terlihat program ini selaras dengan niat presiden. Jangan niatnya baik, tata kelolanya buruk. Betul. Kan itu problemnya kan? Kalau niatnya baik, maka perbaiki. Maka saya harus mengatakan, ada dua hal yang buat kita cemas dalam tanda petik. Apakah presiden yang tidak beres, atau pembantu presiden yang tidak beres? Jawabannya? Kalau pembantu presiden yang tidak beres, maka presiden harus bereskan. Tapi kalau presiden yang tidak beres, siapa yang harus dibereskan? Kan publik pasti tahu. Maka saya bilang, dalam sejarah pergerakan kita, yang membereskan presiden yang tidak beres adalah rakyat. Pak Harto 32 tahun, dia mengkonstruksi kekuasaan Orde Baru begitu rapinya. Dan dia menjaga setiap lubang-lubang pemberontakan itu. Lubang-lubang kritis dijagain betul itu. Ditaruh tentara di situ, taruh polisi di situ, ditaruh semua. Partai juga diikat betul. Semua instrumen kekuasaan dirapikan betul. Dalam 32 tahun, ledakan itu pelan-pelan, Pak. Menggelembung pelan, Pak. Begitu terjadi, Pak. Dari dalam istana terjadi pemberontakan. Jadi sebetulnya kegagalan Orde Baru itu adalah terjadi pemberontakan dari dalam istana. Andai
16 apa berapa belas menteri itu tidak mundur, mungkin Pak Harto masih bertahan. Ya. Ada tumpah darah. Artinya bahwa ada titik tertentu seorang penguasa yang terlalu percaya diri akan ditinggalkan oleh pengikutnya. Karena di dalam teori kekuasaan, orang-orang yang menjadi pembantu penguasa itu cuma cari makan, memanfaatkan kekuasaan penguasa untuk mendapatkan kekuasaan. Bila dihantam penguasa utamanya, dia akan pergi meninggalkan penguasa. Rumusnya begitu. Dia ditikam dari dalam. orang dekatnya sendiri. Nah, karena itu pentingnya orang loyalitas, orang loyalis. Tapi loyalis harus punya ide, harus orang cerdas juga. Jangan cuma loyalis. Nah, Presiden Prabowo harus memastikan bahwa lingkaran dia tidak hanya orang loyalis, tapi orang yang jenius juga. Orang punya kemampuan untuk mengkalkulasi setiap setiap dinamika, setiap protes, setiap akselerasi sosial yang terjadi, dinamika politik terjadi antara partai, antara elit. Presiden harus mengkalkulasi. Dan saya melihat itu titik lemah Presiden. Di mana orang-orang yang ditempatkan dekat itu tidak bisa tidak bisa mengoperate keinginan Presiden secara baik. Justru dari dalam kabinet, menurut saya, sumbangsi terbesar yang membuat Presiden Prabowo hari ini gagal adalah sumbangsi dalam internal kabinet. Artinya saya sudah mengatakan berulang kali, 80-90% orang-orang yang menjadi menteri hari ini itu tidak loyal pada Presiden. Loyalitas pada Presiden bukan diukur dari ikut rapat, tepuk tangan, muji-muji. Bukan. Loyalitas pada Presiden diukur dari kemampuan dia mengendalikan regulasi yang dibuat oleh Presiden, yang dilimpahkan kepada dia. Kementerian, badan, lembaga yang dia pimpin, regulasinya harus dijalankan secara baik. Tata kelolanya harus baik. Mereka yang bertanggung jawab. Faktanya, hampir semua kementerian yang diberi tugas oleh Presiden gagal. Dan Presiden pasang badan. Informasi yang Mandar dapat, siapa kelompok kepentingan yang bermain misalnya untuk mengendalikan, mengklaim kelompok-kelompok kritis ini? Sudah pasti, teori kekuasaannya sudah pasti. Satu, kalau Presiden berniat betul menghantam oligarki, dan Presiden mendorong supaya ada revisi undang-undang sumber daya mineral itu, energi sumber daya mineral. Bagaimana tata kelola sumber daya alam untuk mengembalikan pasal 33 itu. Sekarang kan didorong revisinya itu. Artinya yang gerah adalah oligarki. Nah, pertanyaan sederhananya, oligarki siapa yang pelihara mereka? Kekuasaan sebelumnya yang melihara mereka. Melihara mereka untuk menguasai sumber daya alam kita ini. Nah, ketika Presiden Prabowo bicara tentang revolusi pasal 33, saya selalu teriak, revolusi pasal 33, apa yang dilakukan? Tata kelola sumber daya alam. Nggak usah bicara omong kosong di situ deh, nggak usah bicara investasi sekian ribu, nggak usah. Tata kelola sumber daya alam ditata, kepentingan dalam negeri yang diutamakan. Nah, ketika ini dihantam, otomatis oligarki ini kan kepanasan. Nah, mereka yang bekerja, lalu ngompori kelompok-kelompok strategis ini. Mahasiswa turun demo, dia klaim, ini kita yang gerakin. Ini semua digerakin. Jadi ini dibuat semacam mapping bahwa kelompok-kelompok kritis ini ada yang kendaliin. Padahal sesungguhnya tidak. Memang ada 1-2 kelompok yang bisa dikendalikan oleh mereka. Mereka bayarin, kemudian jadi baja dan segala macam. Tapi kelompok-kelompok mahasiswa segala macam ini banyak yang berdiri independen. Mereka bersuara karena memang prihatin pada kondisi bangsa ini. Itu yang harus kita suarakan, itu yang harus kita beritahu pada mereka. Sehingga pemetaan isu-isu strategis di kelompok gerakan mahasiswa ini penting. Bagaimana memfilter isu? Pasal 33 kita setuju dengan Presiden Prabowo. Harus segera dibangkitkan. Karena ruh kemerdekaan itu ada pada pasal 33 itu. Dan pasal 33 ini harus segera dikembalikan, Bang Indra. Selain kelompok oligarki, siapa lagi? Sudah pastilah. Kalau kita lihat situasi ini, yang pasti akan menikmati keuntungan ya sebagian besar orang mengatakan, ya ada Solo di sana. Afiliasinya kita nggak ngerti, tetapi ini kan semua sudah beredar di ruang publik. Kelompok yang sangat nyaman selama ini ya, selama 10 tahun ya. Sudah pasti. Oligarki siapa sih yang mengendalikan? Dan saya mengatakan bahwa oligarki ini kaki tangannya banyak juga dalam kabinet. Kan oligarki yang paling berbahaya kan oligarki dalam kabinet. Di mana mereka yang menjadi kaki tangan oligarki luar kan. Oligarki ini kan gini kan. Rumusan oligarki ini kan sederhana. Kamu jadi menteri ya, saya order. Kamu jadi menteri ini saya order. Faktanya ada. Impor dikuasai oleh oligarki tertentu. Ya, hampir semua. Kemudian juga pertambangan oligarki tertentu juga. Lah, Presiden Prabowo mau babat itu. Ya kalau Presiden Prabowo babatin, kita dukung dong. Artinya londo irengnya sendiri anggota kabinet. Loh, banyak londo ireng yang anggota kabinet kok. Banyak. Dan itu kalau mau dibuka, sekarang kamu tanya. Anggota kabinet di dalam kabinet sana, 80% saya mengatakan
punya bisnis di belakang layar. Coba kan semua kan ditutupi dengan cara-caranya macam-macam kan? Padahal Pakai kaki aturannya tangan mereka- temennya, pakai keluarganya, akta di bawah akta bawah tangan dan segala macam, nitip saham segala macam. Kan semua kan orang udah tahu itu kok. Ada yang paling mendasar adalah permudah perizinan. Hmm. Kan londo ireng semua yang bekerja di. Jadi presiden mengungkapkan itu menurut saya, presiden memahaminya. Tetapi cara presiden menyelesaikan ini memerlukan bantuan dari kelompok civil society. Maka saya mengatakan, kalau presiden lambat, nanti rakyat marah. Apakah sudah ada permainan misalnya intelijen asing juga? Dulu kan persoalannya di sana juga. Seperti tuduhan selama ini, asing. Atau justru masalahnya di sana tadi? Justru kita ingin memastikan bahwa asing tidak punya ruang untuk mempermainkan isu yang sedang berkembang hari ini. Tetapi faktanya, beberapa media internasional merilis indeks demokrasi kita juga turun. Ya, dan bahkan mengatakan demokrasi paling buruk adalah eranya Presiden Prabowo. Ada beberapa yang mengatakan media itu. Artinya bahwa ada problem di situ. Nah, yang kita khawatir adalah ketika kepentingan asing masuk dan diselundupkan ke dalam permainan hari ini atau kondisi hari ini, kan bisa merepotkan kita. Terlampau mahal biaya yang harus kita bayar. Maka saya mengatakan revolusi bisa terjadi dan jauh lebih cepat kalau pertemuan antara kehendak elit dalam hal ini presiden dengan kehendak rakyat. Revolusi yang modern. Kan semua sejarah revolusi adalah tumpah darah. Ya. Indonesia lahirkan sebuah sejarah revolusi di mana ada keinginan presiden sebagai mandataris rakyat, dia 58% suara yang dia dapatkan. Kalau dia mau revolusi dengan kehendak rakyat, sederhana. Caranya gimana? Angkat kepalanya. Saya Presiden Republik Indonesia. Kepada seluruh partai politik, saya ketua koalisi. Anda berkoalisi dengan saya, dengar saya. Saya kepala negara, saya kepala pemerintahan. Saya ingin ada perubahan mendasar. Pasal 33, Undang-Undang Perampasan Aset, pembuktian terbaik, revisi Undang-Undang KPK. Hanya KPK yang satu-satunya lembaga yang memberantas korupsi. Polisi, jaksa kembalikan pada fungsinya. Jaksa penuntutan saja, nggak usah lagi usut korupsi. Polisi, Kamtibmas. Ya, TNI balik ke barak. Ya, sipil kembalikan, sipil hidupkan supaya kontrol makin kuat. Presiden lakukan itu. Wow. Aku bilang, Bang, seumur hidup pun nggak ada masalah. Kembalikan kesejahteraan pada rakyat. Kembalikan kemakmuran pada rakyat. Hidupkan keadilan sosial pada rakyat. Presiden mau menuntut 1 periode, 2 periode, nggak usah capek, nggak usah pakai polisi, nggak usah pakai tentara. Jadi Seperti di Cina ya? iya dong. Bisa seumur hidup. Iya dong, rakyat Indonesia itu paling baik. Kalau you baik, pasti rakyat bilang baik. Coba lihat fenomena di media sosial. Rata-rata yang memuji kinerja presiden dalam hal program ya, program-program presiden itu, nggak punya akunnya itu, nggak ada kontennya. Ya. Belajar semua. Artinya ada orang-orang yang memanfaatkan kaki tangan orang-orang di sekitar presiden ini. Ada orang-orang yang cari nama di presiden, lalu mempekerjakan orang-orang untuk menjadi buzzer. Ini kan tidak memperbaiki kinerja presiden. Saya lawan itu. Kalau Anda mau membantu presiden, maka perbaiki kinerja presiden dengan memberi masukan pada presiden pada hal-hal yang objektif. Jangan presidennya Anda dorong untuk terus mempertahankan kebijakan yang buruk. Kan nanti presiden yang namanya buruk, Anda dibawa makan terus. Karena ada orderan, ada duit yang beredar di situ. Ini kan yang tidak adil. Lalu pertanyaannya, siapa sesungguhnya lebih sayang kepada Presiden Prabowo? Kami dong. Saya dan kawan-kawan yang kritis bersuara keras ini yang lebih sayang pada Presiden Prabowo. Kenapa? Karena kami mencintai Presiden Prabowo, kami mengingatkan dia untuk memperbaiki kebijakan yang bagi rakyat tidak pro pada kepentingan rakyat. Karena cinta. Anda mempertahankan dengan minta presiden jangan perbaiki MBG, pertahankan MBG. Jangan perbaiki KDMP, pertahankan KDMP. Padahal dalam 2 proyek ini penuh masalah. Pertanyaannya, siapa yang lebih cinta presiden? Yang mengingatkan itu lebih baik dan lebih cinta daripada yang menjilat. Problem kita hari ini adalah di istana terlampau banyak ludah para penjilat. Sehingga licin lantainya untuk orang-orang baik masuk ke situ. Nggak bisa, nggak nembus. Jatuh di depan istana. Terlampau banyak banjir air liur di situ tuh. Para penjilat. Kita nggak bisa nembus ke istana. Presiden harus bertemu dengan orang-orang kritis. Minta pikiran mereka. Tapi kan sekarang situasinya adalah kelompok kritis ini sendiri kan sudah fatik ya. Ada banyak sekali kelompok yang bahkan untuk bertemu presiden pun mereka nggak berusaha lagi. Sinyalemennya termasuk
dua mantan presiden, Pak SBY, Ibu Megawati, kemudian kelompok Hati Nurani Bangsa dan segala macam, para profesor di lembaga akademis. Mereka berkumpul sendiri. Mereka udah nggak mau lagi membuka jalan untuk bertemu presiden. Abang lihat nggak upacara kemarin? Ya. Kenapa Ibu Mega sama SBY nggak datang? Ya itu dia. Itu ada sinyal yang harus kita baca. Bahwa ada problem serius yang harus dikomunikasikan oleh Presiden Prabowo. Tidak boleh ada satu center saja. Bahwa Jokowi adalah mantan presiden yang perlu dihormati oleh Presiden Prabowo, ya fine. Menurut saya nggak ada yang salah. Perlu ada komunikasi di situ. Tetapi ruang komunikasi harus dibatasi. Sebab kemarahan publik hari ini adalah sumbangsi dari pemerintahan Presiden Jokowi. Publik marah dengan banyak kebijakan yang ditinggalkan Jokowi yang menurut mereka menjadi beban publik. Karena itu ketika Presiden terlalu mesra dengan Jokowi, itu mengganggu kemesraan Presiden dengan SBY. Kemesraan Presiden dengan Ibu Mega. Kemesraan Presiden dengan tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh ulama. Yang mereka pada ruang itu merasa tidak nyaman di mana Presiden terlalu membangun ruang kenyamanan dengan mantan Presiden Jokowi. Secara manusiawi kita tidak boleh mempersoalkan silaturahmi. Tetapi dalam konteks irisan kepentingan politik, Presiden Prabowo harus mampu memitigasi bahwa kemesraan dia dengan Jokowi itu akan mengirim sinyal yang kurang baik kepada mantan-mantan presiden yang tidak sevisi dengan mantan Presiden Jokowi. Satu. Yang kedua, ada anomali ruang pikir publik bahwa mantan Presiden Jokowi, ruang pikir publik ya, publik ini mengatakan bahwa mantan Presiden Jokowi bergerilya untuk terus menjaga bangunan kekuasaan keluarga yang sedang dibangunnya. Sehingga mereka menganggap untuk apa Presiden Prabowo ditarik sebagai bagian yang memperkuat bangunan itu. Untuk apa? Ini publik membaca begitu. Sehingga publik berharap Presiden Prabowo menjaga mitigasi jarak itu. Itu yang perlu dijaga. Nah, kita ingin Presiden Jokowi juga benar-benar come back to home gitu. Ya apa ya? Dia balik ke rumahnya dan saya mantan presiden kan itu kan janji Presiden Jokowi. Saya mau istirahat di Solo. Kenapa nggak istirahat? Kok muter-muter? Ada suasana yang nyaman sekali bagi Presiden Joko Widodo ini dan keluarganya ketika berada di istana itu sangat nyaman sekali kelihatan. Saya kira bukan hanya dia sampai ke cucu-cucunya, anak cucunya. Saya kira semua orang akan mengambil posisi yang sama dengan Jokowi. Kalau kemudian kekuasaan membiarkan itu. Yang harus kita tuntutlah Presiden Prabowo memitigasi tadi. Harus menjaga bangunan istana itu agar dia tetap kokoh pada kepentingan rakyat. Kokoh pada kepentingan konstitusi. Dan tidak berpihak pada satu golongan, satu kelompok. Sebab publik memotret ketika duduk setara antara mantan presiden dengan presiden. Dan sebelah ada anaknya yang notabene wakil presiden. Meskipun itu wakil presiden. Publik membacanya dalam gestur yang lain. Ini kemesraan dibangun di atas penderitaan rakyat. Publik membacanya demikian. Seolah-olah kemesraan itu, Presiden mengirim sinyal bahwa gua masih mesra dengan Jokowi. Itu publik membacanya. Sehingga orang kemudian mulai merasa kecewa. Kok Presiden begini? Padahal bagi saya pribadi, dalam konteks komunikasi politik tidak ada yang keliru. Tetapi dalam soal mengatur posisi politik dalam baik upacara sekalipun, walaupun hanya simbol, publik hari ini mendefinisikan setiap interaksi, langkah, ucapan dari Presiden itu didefinisikan oleh publik. Kenapa? Terlampau banyak hal yang diucapkan tidak dikerjakan. Dan hal-hal yang tidak diucapkan dikerjakan. Jadi publik akhirnya hal-hal yang sifatnya simbolik dia terjemahkan. Nah, penerjemahan publik itu ketika dia memantik narasi yang tepat menjadi positif. Tapi ketika dia memantik narasi yang negatif, orang lalu kemudian, wah, Presiden sudah sekongkol dengan Jokowi itu. Bagi publik yang kecerdasannya tidak cukup, pemahaman politiknya kurang, dia akan menuduh bahwa Presiden sudah bersekongkol dengan mantan Presiden. Bagi publik ya, yang kecerdasannya kurang. Tapi bagi publik yang kecerdasannya lebih, dia juga kemudian membuat praduga. Kenapa begini? Ada apa? Apakah kemesraan itu belum berlalu? Kan itu pertanyaan publik tuh. Apakah kemesraan itu berlanjut? Sementara bagi publik, kalau kemesraan itu berlalu, alhamdulillah. Tapi kalau kemesraan itu berlanjut, naujubillah. Kan itu poin itu. Ini masalahnya, kalau kita lihat kan peringatan 17 Agustus 2024 ya, Presiden Jokowi itu kan di IKN. Ibu kota baru ya, rencananya.
Artinya sekarang seperti kehilangan inisiatif. Kenapa harus tetap di Istana Negara? Kenapa tidak di Jogja misalnya? Kenapa tidak diambil satu titik juga di provinsi lain, di Semarang misalnya? Biar memang presiden ini dekat dengan rakyat dan masalah-masalah rakyat di daerah. Ya kan, ini kan kelihatan enggak kan, sangat elitis. Ya harusnya upacara itu di Aceh. Di tempat banjir itu. Upacara bendera harus di situ. Atau di Kalau nggak di Flores. NTT, di Flores. Upacara aja di sana. Dengan sesuatu yang sederhana. Supaya biaya upacara yang mahal itu ngasih pada pengungsi aja. Negara ini harus diterjemahkan dalam penyelesaian masalah yang sederhana. Negara harus hadir dengan cara-cara yang sederhana. Tidak boleh penuh dengan birokrasi seperti dulu. Eranya sudah berubah. Dan sampai hari ini presiden belum ke NTT. Katanya lagi dipersiapkan. Apa kejadiannya akan seperti dulu lagi? Ketika dipersiapkan, laporan palsu. Kan satu dari sekian kemarahan keluarga kita ya, masyarakat Aceh, kan karena bencana yang tak kunjung selesai, tak kunjung penyelesaiannya oleh pemerintah kan, bangun rumah dan segala macam itu kan tidak selesai. Itu kan salah satu luapan kemarahan publik yang kemudian memicu naiknya bendera di Masjid Baitur Rahman dan segala macam itu kan. Itu kan salah satu pemicunya. Jadi sesungguhnya kemerdekaan itu akan terberai kalau keadilan tidak dicapai. Ya. Kan itu problemnya itu. Jadi artinya upacara bendera, itu saya selalu mengatakan, kemerdekaan tidak bisa diukur dengan upacara. Itu bukan substansi, itu simbolik. Kemerdekaan yang hakikat, bukan itu. Kemerdekaan yang hakikat itu pendidikannya murah, gratis kalau perlu, kesehatannya gratis, pelayanan publiknya baik, itu kemerdekaan yang hakiki. Dan hari ini, saya berharap Presiden merubah gaya kepemimpinannya dengan lebih menyelesaikan masalah di lapangan. Dia punya bupati wali kota semua dan proses mitigasi. Dan saya mendapatkan informasi bahwa Presiden ini cepat tanggap. Tapi problemnya adalah eksekusinya nggak jalan. Seberapa kuat sih para penjilat yang memagari sehingga Presiden begitu terlihat tidak berdaya? Kan tadi saya udah bilang dua pertanyaan yang kita tuduhkan kepada situasi hari ini tuh. Apakah Presiden tidak berdaya karena memang dia tidak ingin melakukan perbaikan, atau memang dia ingin tapi dia digerogoti oleh ini. Nah, maka ketika dia digerogoti, maka saya buat pernyataan keras. Presiden Prabowo harus membumi hanguskan para oligarki dan para penjilat di istana itu. Rakyat akan membersamai Presiden Prabowo. Masih ada harapan ke sana? Kalau dilakukan dalam waktu dekat, sebelum 2 tahun pemerintahan ini, nggak boleh ditunda. Karena itu perampingan kabinet, reposisi kabinet, reefisiensi kabinet, moratorium MBG, KDMP, semua harus dilakukan. Untuk kembalikan gaji guru, tenaga kesehatan, kembalikan daudak daerah, pemotongan itu, kembalikan supaya normal semua. Ini macet di menengah ke bawah ini macet semua. Tapi kan angka-angka RAPBN 2027 kan sudah keluar juga. Sudah keluar. Dan MBG paling tinggi, paling besar, 280 triliun. Bahkan melebihi anggaran pertahanan, anggaran pendidikan. Artinya upaya itu kan boleh dikatakan udah gagal sebetulnya. Nah itu yang saya selalu mengatakan. Saya dapat informasi terakhir, katanya turun tinggal 120 sekian triliun di APBN ya, MBG. Kan dipotong lagi. Jadi kalau memang itu terjadi, menurut saya 120 sekian juga masih banyak. Untuk apa? Kita hanya memerlukan sekitar 3-40 triliun kan? Untuk kasih makan orang-orang yang berhak itu kan? Yang kita perlukan hari ini nggak usah ada dapur kan? Nggak usah ada yayasan kan? Nggak usah ada partai, nggak usah ada segala macam embel-embel di situ kan? Karena terlalu mahal ya biaya dapur itu kan ya. Justru mereka yang makan lebih besar daripada penerima manfaat kan? Kedua, KDMP juga begitu. KDMP juga kembalikan ke Kementerian Koperasi urus dari bottom up dengan melibatkan partisipasi. Kan ujungnya kita sudah bayar 40 triliun per tahun kan? Selama 6 tahun kita bayar. Hutangnya dimakan oleh oknum-oknum tertentu, negara juga yang bayar dan rakyat juga yang tanggung jawab kan? Itu yang kita minta moratorium. Saya kira ini sesuatu yang harus segera dilakukan oleh Presiden. Karena gini loh, kemarahan publik itu tidak bisa kita definisikan ketika kita lihat ada gejolak. Nggak boleh begitu ngukurnya. Sekarang itu era modern. Kemarahan yang paling masif itu orang ekspresikan melalui digitalisasi. Orang ekspresikan. Hanya dia tweet satu kata, dia seloroh satu kata, itu kemarahan. Artinya bahwa tanpa kita sadari,
hukum alam bekerja, kemarahan ini akan terkumpulkan, akan terlembagakan. Pelan-pelan. Bisa sampai dari Sabang sampai Merauke kemarahan itu. Kenapa? Pemicunya ketidakadilan, pemicunya kesenjangan, pemicunya kemiskinan, pemicunya korupsi, pemicunya pejabat-pejabat yang banyak maling. Kan pemicunya itu. Jadi kemarahan ini pelan-pelan dia menyebar luas dan terlembagakan. Nah, yang kita khawatir, kalau tidak diantisipasi dan dia makin meluas, ketika dia puncaknya dia pecah, agak sulit dibereskan. Iya. Kita harus berhadapan dengan satu situasi yang membuat kita harus menyusun ulang kembali. Kita harus berhadapan dengan situasi krisis pemerintahan dan seterusnya. Kan kita capek lagi. Nah, yang saya mau adalah presiden punya goodwill, pimpin revolusi, perbaikan dalam semua bidang ini, lalu civil society beri dukungan. Ini kan terjadi kalau presiden punya kemauan. Nah, karena itu saya selalu mengatakan pada teman-teman, ayo desak presiden untuk segera berbenah. Kalau presiden tidak berbenah, rakyat akan membenahi presiden. Karena presiden itu jabatan. Dia adalah decision maker. Kalau dia tidak mampu mengambil keputusan strategis untuk menyelamatkan Indonesia, demi Indonesia, presiden harus dipinggirkan presidennya. Nah, problem kita hari ini, ketika singkirin presiden, ada wakil presiden yang dianggap rakyat, nggak mumpuni, nggak punya kemampuan segala macam. Jadi memang ini buah malakama. Karena itu berpikir yang paling realistis adalah bagaimana memberikan penguatan kepada presiden untuk dia menyelesaikan ini. Menyelesaikan tugas-tugasnya. Tapi kan pertanyaannya, sampai kapan? Kan itu publik bertanya, sampai kapan mau ngasih kesempatan sama presiden? Nah, ini harus dijawab presiden. Sampai kapan Pak Presiden? Apakah opsi pergantian wakil presiden itu juga utama bagi presiden? Artinya pesan itu kan bisa saja disampaikan kan? Kalau itu kan karena dia merasa ya wakil presiden harus saya ganti. Bisa aja kan? Bang, boleh nggak pertikaian elit ini disudahi semua? Iya. Kita nggak usah lagi terlibat pada friksi A, friksi B dan semua ini. Iya. Ayo, semua pihak. Elit juga yang bertikai siapapun itu. Sadari bahwa cita-cita kemerdekaan ini tidak pada jalurnya. Kemerdekaan hari ini menghasilkan rakyat yang miskin, rakyat yang menderita. Semua bersadar diri, berbenah diri, evaluasi diri, dan banyak istighfar. Negara ini harus kembali lurus pada cita-cita dasar. Nah, supaya kita tidak berpikir ganti si A, ganti si B, segala macam. Tetapi ini menjadi tugas presiden, membersihkan kabinetnya dari orang-orang baik. Banyak putra-putra terbaik Indonesia ini yang kalau diberi tugas, maka saya bilang, saran saya pada presiden, kabinet ini harus dirancang proporsional. Profesional 60%, partai koalisi 40% cukup. Kenapa? Dalam sistem presidensial, tidak mengenal namanya oposisi, tidak mengenal namanya koalisi. Dan kekuatan presiden pada sistem presidensial itu bertumpu pada kekuatan rakyat. Indonesia, kita rancang menjalankan sistem presidensial. Kenapa? Karena benteng konstitusi kita dirancang untuk memagari agar presiden tidak bisa diturunkan di tengah jalan. Dengan merumitkan proses penurunan presiden. Dulu, proses pemberhentian presiden hanya melalui MPR. Sekarang ke MK dulu, baru mutar balik lagi ke MPR. Jadi ada proses yang dimana konstitusi memberikan kesulitan bagi rakyat untuk menyuarakan rasa protesnya, hak konstitusionalnya, bahwa dia tidak puas dengan kinerja presiden. Nah, ini sudah dirancang. Nah, dengan rancangan ini tentu saja membuat rakyat semakin tidak berdaya. Ya kalau rancangan awalnya kan memang anggota kabinet itu mestinya ketua-ketua umum partai nggak ada. Harusnya ini kan buang aja. Iya, makanya saya bilang. Saya pribadi nggak ada persoalan. Makanya presiden, karena sistem presidensial, presiden itu mandiri, otonom. Ya. Saya mau ambil partai ini, si ini, saya terserah presiden. Atau jangan pakai sama sekali. Iya, terserah presiden. Karena sistem presiden kan tidak mengenal koalisi. Ya. Nah, problemnya Bang Indra, di dalam koalisi itu karena pintu masuk pemerintahan presiden melalui DPR, presiden sangat hati-hati karena ketika dia tidak memegang partai koalisi, dia tidak bisa mengendalikan DPR. Itu yang ngaco kan? Nah, oleh karena itu saya mengatakan bahwa sistem recalling party yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tentang Partai Politik itu harus diganti dengan constituent recall. Ya. Partai harus diputuskan mata rantainya dengan anggota DPR. Sehingga anggota DPR yang dipilih dalam pemilu, dia mengabdi kepada rakyat, tidak mengabdi pada partai. Partai dalam Undang-Undang Dasar pasal 22E itu hanya peserta pemilu. Begitu juga pasal 67. Pencalonan presiden itu juga sebagai peserta pemilu. Tapi partai sudah melampaui tugasnya sebagai peserta pemilu. Dia sudah mengatur parlemen yang tidak ada dalam Undang-Undang Dasar.
Begitu anggota DPR juga membuat kewenangan melampaui tugas dan tanggung jawabnya. Mulai dari pilih hakim konstitusi, pilih hakim agung, pilih KPK, pilih komisioner-komisioner dan segala macam, pilih gubernur. Jadi semua instrumen ini sudah kacau balau. Iya. Sudah rusak. Mestinya kan tugas saya sebagai orang partai berhenti ketika saya jadi presiden. Yes. Tugas saya sebagai orang partai berhenti ketika saya menjadi menteri. Yes. Dia harus mengabdi pada negara dan mengabdi pada rakyat. Bukan lagi mengabdi pada partai. Itu harus. Kalaupun masuk dalam undang-undang. Harus ada pasal itu. Penyelenggara negara berasal dari kalangan partai politik tidak dapat menjabat sebagai jabatan di partai. Wajib meninggalkan jabatan partai. Sehingga semua orang mengabdi pada negara, pada rakyat. Abang bisa lihat, Menteri A, Partai A, staf khususnya orang partai semua. Jaringannya semua orang partai semua. Profesionalnya pun orang partai. Iya, profesional pun orang partai. Banyak yang menjadi eselon 1 sekarang. Semua partai. Orang partai. Dan mereka berupaya untuk mengendalikan instrumen yang mereka kendalikan di atas sampai ke tingkat bawah. Supaya satu warna. Mengacaukan program presiden. Jadi benar ya, pola Amerika sederhana. Kalau republik semua. Demokrat semua. Kan harusnya sederhana begitu. Sehingga parlemennya kritis. Jadi orang kemudian berpikir, 2 partai cukup. Bagi saya 2 partai, 3 partai, 4 partai nggak ada masalah. Yang penting publiknya kritis, civil society-nya kuat. Begitu ada pejabat yang tidak ikuti role model, role moralnya kita buat. Tadi misalnya, jadi pejabat publik nggak boleh lagi menjabat pimpinan partai. Kalau dia ikutin itu dan rakyat berdiri pada posisi itu, siapapun jadi pejabat negara ketakutan. Oh ini nakal, ambil masukin tong sampah. Pejabat ini, menteri ini berpikir ambil masukin tong sampah. Dengan apa? Dengan protes publik, dengan laporan publik. Maka hal-hal yang sifatnya etik itu harus menjadi pertimbangan seorang menteri diberhentikan. Misalnya, dia jadi menteri, dia mengangkat pejabat dari ternyata diduga ada irisan partainya. Ketika ditemukan itu, menteri harus diberhentikan. Karena etik lebih tinggi daripada hukum. Ya, banyak informasi yang saya dapat, misalnya para menteri sekarang berusaha agar staf khususnya yang baru saja dia bawa itu harus menjadi pejabat eselon 1 untuk lelang jabatan. Padahal latar belakang nggak jelas, atau orang partai atau baru saja berbau-bau masuk birokrasi. Itu kan merusak para teknokrat, para birokrat senior yang kita tahu banyak sekarang dari kalangan akademisi. Ya itu kan sebenarnya instrumen aparatur sipil negara dalam hal ini ASN dan segala macam. Itu kan dia harus bebas dari hal-hal yang politis. Proses pengangkatan segala macam kan harusnya normal. Dan dia harus rankingannya basisnya kepangkatan, kemudian kompetensi, profesionalisme. Kan itu selalu muat dalam undang-undang kan tentang bagaimana proses seleksi dan segala macam kan diatur tuh ada baperjaka dan segala macam itu. Faktanya kan nggak jalan. Siapa jadi menteri di situ diangkat, siapa jadi gubernur di situ orang partai itu diangkat lah semua orang dia punya. Orang ngabdi pada dia, nanti ganti gubernur lagi warna lain dia ngabdi lagi semua. Itu kan rusak. Kita berupaya supaya sistem pemilu kita maupun pilkada kita tidak menempatkan ASN sebagai instrumen politik. Tetapi di Indonesia selama ini siapapun mulai dari presiden manfaatin semua tuh instrumen politik ASN-nya. Didorong masuk. TNI Polri juga dimanfaatkan untuk dorong ikut bermain segala macam. Nah, ini sampai kapan kita berhentikan? Pertanyaan mendasar saya, sampai kapan kita berhentikan? Tingkat kerusakan ini sampai kapan kita pertahankan? Kalau ini tidak bisa kita berhentikan dan dia berjalan terus, udahlah nggak usah mimpi jadi negara maju. Ngomong kosong semua itu. Itu pernyataan terakhir saya. Udah terakhir itu? Apa ada informasi yang lebih dekat? Kapan Presiden harus melakukan aksi ini? Menurut saya ya sisa 2 bulan ini, 1 bulan lebih kan dia genap 2 tahun kan. Kalau dia tidak melakukan itu menurut saya nggak ada harapan lagi. Dan kalau nggak ada harapan, ya harus mawas diri. Karena menurut saya kemarahan rakyat di era ini beda dengan kemarahan rakyat di era sebelumnya. Agak beda. Percaya sama saya. Lebih berbahaya ya? Lebih berbahaya. 17 Oktober nanti Presiden ulang tahun. 20 Oktober 2 tahun pemerintahan. Jangan terlampau banyak menyuguhkan pesta-pesta pejabat yang tidak menyumbangsi apapun terhadap perbaikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Jangan terlampau lebih memanfaatkan jabatan, istana, dan apapun untuk memeriahkan ulang tahun pribadi atau acara-acara apapun dengan atas nama jabatan di tengah rakyat yang terus menderita dari waktu ke waktu. Penderitaan rakyat sudah sampai klimaksnya. 81 tahun kemerdekaan ini
harus menjadi kata kunci seluruh penindasan di negeri ini dihentikan sebelum ada perpecahan dan pemberontakan plus perlawanan terhadap kekuasaan yang zolim. Oke, kita berhenti di sana karena saya takut nanti mejanya pecah. Sobat Marilog, kita bertemu dengan seorang aktivis, orator, punya jaringan dan segala macam yang track record-nya jelas ya. Dan jumlah orang yang bersama Syukur Mandar itu semakin banyak, bukan karena mereka jadi pengikut, tapi masing-masing itu juga punya track record-nya sendiri-sendiri. Dan ini kalau udah marah disatukan dengan energi masyarakat, kita juga tidak tahu arahnya kemana. Tapi yang jelas perubahan di tampuk kekuasaan itu yang diinginkan hari ini. Beserta program-program yang mestinya dalam bahasa lama ya, klasik, untuk mengangkat amanat penderitaan rakyat. Sampai jumpa.